Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah di rumah yang baru bergabung, khususnya untuk Indonesia bagian tengah dan timur ya. Yang baru bergabung di Islam Itu Indah ini, kita di studio Alhamdulillah sudah kehadiran guru-guru kita, ada Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga perwakilan dari Majelis Rasulullah nih, ketuanya langsung nih. 01. 01-nya sekarang nih, ada Habib Majelis Nabil Syuro. Al-Musawa. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam Buat Indonesia dan wabarakatuh. Tengah dan Timur ini baru bergabung nih Habib. Jadi Siap. baru nonton kita ini Masya Allah luar biasa. Namun sebelumnya buat jamaah yang ada di rumah juga. Kenapa Ustadz? Jadi yang di Indonesia Tengah dan Timur enggak lihat saya jatuh tadi ya? Enggak lihat. Aman lah. Alhamdulillah. Enggak se-Indonesia juga malunya. Setengah Indonesia Ustadz. Iya. Nih, buat pertanyaan yang tadi nih. Yang sebelum di segmen 1 tadi untuk Ustadz Syam. Ini mungkin langsung dijawab nih bicara masalah tentang kita. Kadang-kadang orang melakukan kesalahan sama kita, kita kesel. Tanpa sadar kita mendoakan dia yang enggak baik. Nah ini bagaimana nih, apakah doa kita diijabah oleh Allah atau justru doanya berbalik kepada kita nih Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Ustaz Maulana Mas Fadli. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Surah Al-Isra ayat 11 Allah jelaskan tentang manusia wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Ada manusia yang berdoa untuk keburukan dan ada pula di antara mereka berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan tabiat manusia yang dikategorikan al-insan di sini adalah mereka terburu-buru dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini para mufassir mengatakan dua tipe doa, ada doa untuk kebaikan, ada doa untuk keburukan, maka tidak semua doa keburukan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau tidak semua doa keburukan dikabulkan sama Allah, berarti ada doa keburukan dong yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, hati-hati terhadap doa orang yang kau zalimi. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada doa keburukan atau yang namanya orang yang tidak tahan terzalimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam suatu riwayat Rasulullah katakan, dan Rasulullah bersabda bahwasanya engkau ketika dizalimi termasuk doa yang mustajab. Orang yang terzalimi adalah doanya orang yang mustajab. Bisa saja ketika mereka terzalimi justru mereka berdoa sesuatu keburukan kepada orang yang menzaliminya. Dan kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman baginda Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bersama sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda melakukan hijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Ketika mereka berjalan berdua, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka berjalan, ketika berjalan terdengar kabar bahwasanya siapa yang mampu membawa kepalanya Muhammad, kata orang kafir, maka diberikan hadiah 100 onta. Maka seketika itu ada salah seorang yang melihat Rasulullah SAW, yaitu Suraqah. Suraqah melihat Rasulullah SAW, kayaknya itu sana Muhammad, saya harus mendapatkan. Dia sedang ngumpul sama temannya, tapi dia nggak kasih tahu temannya karena dia mau menguasai hadiah ini. Akhirnya Suraqah mengambil kudanya mengejar Rasulullah SAW setelah teman-temannya pergi. Ketika mendekati Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dengan sigap melindungi Rasulullah SAW, tapi dengan kekhawatiran karena kita pasti kekejar dengan Suraqah nih yang sudah berniat untuk membunuh kita nih. Kata Rasulullah SAW, tenang saja, Allahumma kfini syarradz zalimin. Ya Allah, cukupkan aku dengan keburukannya atau kejahatannya orang-orang yang mau zalim kepada kami. Maka tiba-tiba itu kudanya yang sekencang itu kayak motor yang tiba-tiba lari 80 km per jam di rem depan gitu. Maka terjungkallah orang yang mau membunuh Rasulullah SAW. Maka terzalimi di sini Rasulullah dikabulkan doanya. Maka hati-hatilah kita terhadap orang-orang yang dizalimi. Maka doa mereka adalah termasuk doa yang makbul. Doa mereka termasuk adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keburukan doanya gitu. Walaupun keburukan. Astagfirullahaladzim. Walaupun keburukan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Kata Allah, Allah tidak menyukai perkataan yang buruk atau kalimat yang buruk, baik sengaja ataupun tidak sengaja, illa man zulim, kecuali dari orang-orang yang terzalimi.
Wa kana Allahu samian alima. Dan Allah itu mendengar lagi maha mengetahui. Tapi Allah kasih opsi yang kedua. In tubadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'. Tapi kalau kalian memilih untuk memaafkan itu lebih baik untuk kalian. Masya Allah. Jadi memang ini hati-hati juga buat orang-orang yang suka menzolimi orang lain ini. Doanya orang yang dizolimi ini Wah, diijabah sama Allah diijabah Subhanahu sama wa Ta'ala. Allah. Walaupun itu doanya tentang keburukan buat yang ngezolimi. Aduh, Astagfirullahaladzim, bahaya. nauzubillah ya. Ini benar-benar pelajaran buat kita sama-sama untuk jaga lisan kita nih. Betul. Jangan sampai menyakiti orang. Nah sekarang waktunya kita nih menghubungi jamaah yang sudah siap untuk curhat online di rumah nih. Dan sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita coba hubungi apakah sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dari hamba Allah nih. Sebentar lagi coba kita lihat gambarnya.